Membicarakan tentang Zionis berarti membicarakan tentang satu bangsa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu bangsa Yahudi atau Bani Israel. Di kalangan bangsa ini terdapat begitu banyak nabi dan rasul. Namun, Bani Israel seringkali digambarkan sebagai bangsa yang senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi dan sebagai bangsa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dikarenakan pelanggaran perintah Allah di dalam kitab Taurat. Selain mengubah isi kandungan Taurat, terutama yang berkaitan dengan berita kerasulan Nabi Muhammad SAW, Allah menceritakan sikap orang-orang Yahudi dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada umat Nabi Muhammad supaya berwaspada dengan tipu muslihat mereka. Perkataan Zionis merujuk kepada sebuah bukit bernama Zion yang terletak di Banda Al-Quds, Palestina. Nabi Sulaiman alaihissalam telah memberikan sebuah istana baginda di atas bukit Zion tersebut. Oleh karena itu, Zionism dikatakan simbolik kerajaan bapa Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Kemudian, Hazel merupakan seorang yang disanjungi dan dianggap tokoh yang berjaya merealisasikan impian Yahudi modern. Gerakan Zionisme dianggap sebagai ideologi kebangsaan orang-orang Yahudi. Asas gerakan Zionis adalah agama dan pemikiran sekuler. Gerakan ini menganggap orang-orang Yahudi di seluruh dunia adalah warga negara Israel, dan mereka berhak untuk pulang ke Israel hanya pada masalah waktu. Ideologi Zionism pada asasnya telah muncul dan berkembang di kalangan bangsa Yahudi sejak kurun waktu lamanya. Namun, ideologi ini juga berjaya disebarkan lagi oleh Hazel melalui media massa, melobi, dan perhubungan awam dengan orang-orang atasan yang berkuasa. Ideologi ini adalah berdasarkan kitab Taurat yang telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Selain menganggap orang-orang Yahudi di seluruh dunia adalah warga negara Israel, ideologi ini juga berdakwah supaya bangsa lain juga tunduk kepada Yahudi. Kononnya, Yahudi ini bangsa yang terpilih. Mereka menganggap cara terbaik menaklukkan dunia adalah dengan menegakkan kerajaan yang melaksanakan prinsip kekerasan dan kekejaman dalam pemerintahan. Bagi mereka, politik adalah kerusakan akhlak, lantas budaya tipu hela dan konspirasi adalah satu kemestian dalam berpolitik. Manakala tipu daya dan pengkhianatan adalah cara yang digunakan untuk mencapai satu matlamat. Yahudi dan Kristen selama-lamanya akan memusuhi umat Islam selagi orang-orang Islam tidak mengikuti ajaran agama mereka. Lihat saja bagaimana Zionis berulang kali melanggar perjanjian damai dengan terus menyerang umat Islam di Palestina. Demi memperjuangkan matlamat utama Zionis, penjajahan kepada Palestina merupakan langkah pertama mereka selain bercita-cita menguasai dunia. Gerakan Zionis adalah gerakan terkejam di dunia. Mereka menanamkan bibit perpecahan dalam keluarga. Dengan mengutamakan sikap mementingkan diri akibat Perang Dunia Pertama, upaya Turki Utsmani runtuh dan memberi satu kesan yang luar biasa kepada wilayah Islam di bawah naungannya. Palestina dijajah oleh British dan sejak saat itu, bermulalah perpindahan besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina. Theodor Herzl pernah bertemu dengan Sultan Abdul Hamid untuk mendapatkan izin agar Yahudi diperbolehkan tinggal di Palestina. Hazel menawarkan berbagai tawaran termasuk membayar hutang kerajaan, duit yang banyak, dan mendirikan universitas untuk kerajaan Utsmaniyah. Namun, pesan Sultan Abdul Hamid kepada Bapak Yahudi dunia ini melalui Perdana Menterinya Tahsin Basya berbunyi, nasihati Theodor Hazel agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini Palestina, karena ia bukan milikku, tanah itu adalah hak umat Islam. Deklarasi Balfour yang diistihadkan British menawarkan Palestina sebagai national home kepada Yahudi. Tragedi yang berlaku pada 2 November 1917 menyaksikan Menteri Luar Negeri British James Balfour telah menulis deklarasi kepada Lord Rothschild, seorang pelobi Zionis yang berpengaruh. Deklarasi Balfour ini merupakan satu pintu masuk secara resmi bagi Zionis ke bumi Palestina. Bermula dari itu, berbagai muslihat politik dan ketentaraan dilakukan oleh Zionis sehingga akhirnya mereka berjaya menumbuhkan negara haram Israel. Zionism adalah gerakan paling berbahaya dan kejam dalam sejarah kehidupan manusia. Upaya-upaya mereka telah disebarkan hampir ke setiap ceruk dunia. Tidak lain tidak bukan, Zionism membawa satu matlamat, yaitu memengaruhi pemikiran masyarakat, terutama umat Islam, menerusi propaganda media yang dikuasai mereka. Kesannya, masyarakat tidak lagi sensitif dengan nilai-nilai negatif yang dibawa oleh gerakan ini, sehingga artinya takut untuk bersama dengan perjuangan mempertahankan Palestina.